Kalau mau meeting virtual, digital communication, sekarang ini apa sih yang harus kita perhatikan? Dalam kondisi seperti sekarang, pandemi, di mana kita sudah terbiasa untuk melakukan segala sesuatu lewat internet. IoT kan bilangnya, Internet of Things. Mulai dari belanja, belajar, sekolah, lalu kerja, meeting, semuanya melalui digital. Semuanya serba virtual. Nah, kita harus punya kemampuan untuk berkomunikasi secara virtual yang baik. Kalau dalam keadaan normal, setiap kali kita berkomunikasi lancar dan orang lebih mudah untuk memperhatikan. Karena langsung terlihat secara keseluruhan. Apalagi dalam komunikasi kan ada 3V. Verbal, vokal, visual. Iya kan? Verbal kata-kata, vokal suara, visual penampilan kita. Semuanya kelihatan dengan jelas ketika kita bertemu secara langsung dengan tatap muka. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, yang serba digital ini banyak keterbatasan. Suara melalui gadget. Ini kan sekarang dengar suara saya lewat gadget kan? Halo, halo, lewat gadget, halo, halo. Melihat saya juga lewat layar gadget kan, cuma segini nih. Cuma segini. Kata-kata saya pun juga harus saya batasi karena gampang untuk kehilangan konsentrasi. Sehingga kita harus punya tips-tips tertentu untuk bisa memiliki kemampuan visual yang secara virtual, kemampuan verbal yang secara virtual, dan juga kemampuan vokal yang secara virtual nyaman untuk diperhatikan oleh lawan bicara. Ada beberapa teknik yang perlu dilakukan. Seperti misalnya yang pertama, jangan lupa untuk memerhatikan penampilan. Kalau kita meeting secara virtual, kita kerjanya secara digital, seringkali karena sudah terbiasa dan di rumah aja, akhirnya penampilan itu tidak maksimal, ya. Nggak rapi ketika kerja, ketika meeting juga nggak rapi. Atau kalau malas kadang-kadang malah cuman, nggak usah ya ada videonya ya, suaranya aja ya. Ya awal-awalnya sih begitu, tapi tiba-tiba, mau dong ada penting nih harus ketemu. Wah begitu dibuka kameranya, rambutnya nggak nyisir, bajunya salah. Dan kadang-kadang penampilan kita itu juga bisa menambah rasa percaya diri. Jadi kalau kerja walaupun meeting gitu ya, nggak kelihatan bentuknya, nggak kelihatan visualnya, cuma suara aja. Tapi kalau kita penampilannya males, pakai kaos, atau mungkin sesuatu yang terlalu nyaman di rumah, akhirnya berbeda. Semangatnya berbeda, cara bicaranya berbeda, cara ngomongnya berbeda, tenaga juga berbeda. Jadi kita harus menggunakan atau memikirkan penampilan yang baik. Ingat, dress for success. Penampilan itu penting. Lalu materi jangan terlalu banyak teman-teman. Kenapa? Karena kalau meeting virtual itu banyak yang bisa mengganggu konsentrasi. Lagi ngomong begini, tiba-tiba anak lewat. Ya kan, hilang konsentrasi. Lagi ngomong begini, tiba-tiba ada WhatsApp. Wah, hilang lagi konsentrasi. Tiba ngomong begini, tiba-tiba ada yang datang nih kayaknya belanjaan online datang ke depan, ada yang ngetok-ngetok. Iya, hilang lagi konsentrasi. Sehingga kalau kita memberikan sesuatu atau meeting panjang lebar muter-muter, akhirnya konsentrasi orang sulit untuk bisa fokus. Jadi ringkas-ringkas saja. Keep it short and simple. Kiss. Wah, bukan kiss yang itu, tapi keep it short and simple. Materinya harus ringkas. Terus jangan lupa untuk melakukan interaksi. Interaksi itu penting. Kenapa? Karena dalam interaksi kita lebih bisa untuk menjalin sebuah hubungan dengan audiens kita atau dengan orang yang kita ajak bicara. Ketika menyampaikan materi, misalkan lagi presentasi, 1, 2, 3 slide, coba tanya jawab lewat kolom chat. Atau tanya jawab langsung ketika orang bisa memberikan langsung komentar dari materi Anda. Lanjut lagi, 1, 2, 3 slide, kasih lagi pertanyaan, interaksi lagi. Lewat kolom chat boleh, langsung juga boleh. Ketika kita melakukan terus interaksi, ada kedekatan dan ada keterikatan antara pembicara dengan audiens yang walaupun berbeda, walaupun nggak kelihatan nih, tidak bertemu secara langsung, tapi tetap bisa nyambung. Jadi pertahankan interaksi supaya konsentrasi audiens kita tetap fokus dan kita tetap dekat dengan mereka. Dan mereka pun merasa diperhatikan. Kontak kamera juga tidak kalah penting. Kalau kita bicara normal kan harus kontak mata, ya dong. Kontak mata kalau ada lawan bicaranya lebih mudah karena memang ada matanya. Kalau nggak nyaman, saya nyebutnya ada segitiga kontak mata. Jadi kalau nggak nyaman bisa lihat alisnya, atau bisa lihat hidungnya, atau dibalik bisa lihat bawah matanya, bisa lihat keningnya. Tapi kalau dalam kondisi virtual seperti ini kan nggak ada yang dilihat. Jadi gimana dong? Mau nggak mau kita harus membiasakan atau kalau perlu memaksakan diri untuk melihat kamera yang ada di gadget. Kalau di gadget saya ini kameranya di sini nih. Nah ini, berarti mata saya harus terbiasa untuk melihat ke sini. Boleh ngeliat di bawah misalnya nih pakai laptop, materinya di bawah. Sesekali lihat ke bawah, tapi harus balik lagi lihat ke
mata audiens. Jangan terlalu lama ngeliat ke materi. Karena kalau terlalu lama ngeliat ke materi ke bawah terus begini, nanti audiens lama-lama ngerasa dicuekin. Misalnya, Anda terlalu nyaman melihat diri sendiri di bawah gitu ya. Anda ngomongnya begini aja. Ya tahu nggak sih? Ternyata saya dan harusnya tuh ya, sehingga saya tuh gitu. Kayak siap-siap mau selfie, itu kan dandan dulu tuh di depan layar gini-gini kan. Jadinya audiens bisa dicuekin. Jadi paksakan diri untuk kontak kamera alias kontak mata lewat kamera. Nih, di sini nih kameranya. Jadi mata saya harus banyakkan ke sana. Dengan demikian kita bisa lebih tenang dan lebih rileks. Lalu suara juga tidak kalah penting. Karena ketika kita meetingnya secara virtual, maka suara kita tuh melewati berbagai macam gadget. Melewati mikrofon saya yang ada di sini, lalu masuk di gadget saya, dari gadget saya lalu terbang entah kemana, di internet sana, masuk lagi ke gadget Anda, baru keluar lewat speaker. Jadi tidak terdengar secara langsung. Kalau Anda bicaranya tidak jelas, kalau ternyata mikrofonnya kurang tepat, kurang bagus, terlalu jauh atau macam-macam, maka tidak maksimal ketika Anda bicara. Jadi ketika meeting virtual, kalau boleh bisa pakai mikrofon. Atau kalau mikrofon nggak ada, mikrofon sekarang macam-macam loh, bisa tinggal langsung dicolok di gadget, bisa. Suara juga jadi lebih bagus. Atau pakai headphone yang ada mikrofonnya. Atau pakai apalagi earphone yang ada mikrofonnya. Atau pakai iPod gitu ya, yang bisa orang, atau paling tidak mikrofonnya dekat dengan mulut, sehingga ketika bicara lebih mudah untuk disimak. Seperti ini contohnya kalau lagi dengerin radio gitu. Sebagus apapun lagunya atau penyiar lagi seru, penyiar favorit Anda. Penyiar favorit Anda di radio siapa? Saya dong, kan penyiar juga radio. Nah, kembali lagi ke topik ya. Kalau lagi Anda dengerin penyiar favorit Anda atau lagu favorit Anda di radio, terus tiba-tiba kesek-kesek gitu, suaranya nggak enak, maka kecenderungannya untuk ganti channel. Cuma tinggal pencet doang, pencet di setir doang, ganti channelnya menjadi cari yang radionya suara lebih bagus. Begitupun juga ketika kita meeting virtual. Kalau suaranya nggak terdengar dengan bagus, kresek-kresek lah, kecil lah, jauh lah, susah dimengerti, maka konsentrasi orang lebih mudah untuk pindah. Yaitu dia, megang handphone, ngeliat gadget, atau ngeliat anak, atau ngeliat teman, atau ngeliat yang lain. Karena tidak terdengar dengan baik, kurang nyaman apa yang kita katakan. Jadi suara harus jelas. Terus yang tidak kalah penting adalah nyaman dengan hening. Saya menyebutnya begitu. Nyaman dengan hening, teman-teman, adalah biasakan untuk ngomong sendiri. Nah, kalau penyiar radio udah terbiasa tuh. Kan penyiar radio nggak ada siapa-siapa kalau lagi di studio. Apalagi siaran sendiri. Ya ngomong sendiri aja cuma sama mic. Cuman, kalau tidak dibiasakan pasti kagok. Nah, di meeting virtual atau presentasi digital seperti sekarang, ketika Anda presentasi, kan nggak ada siapa-siapa. Anda ngomong sendiri. Tapi Anda harus sadari bahwa di balik layar ini, di balik gadget ini mungkin ada puluhan atau ratusan orang yang mendengarkan Anda. Jadi, membiasakan diri menjadikan kamera atau gadget itu adalah seseorang yang sedang Anda ajak bicara. Dengan demikian lebih akrab, ngomongnya lebih tenang, ngomongnya lebih seru, ngomongnya lebih normal, tidak kaku seperti bicara ke robot atau bicara sendiri. Nah, itu kita harus membiasakan diri untuk nyaman dengan hening. Jadi walaupun nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, tetap kita bisa bicara seperti kita bicara ke seorang teman yang ada di depan kita. Terakhir, tertarik supaya menarik. Apapun materi Anda, kalau menyampaikannya nggak tertarik, nggak akan menarik. Apapun yang ingin dibicarakan, kalau tidak suka dengan apa yang akan dikatakan, pasti nggak akan menarik. Jadi kuncinya tertariklah supaya menarik. Gimana cara tertarik? Ya harus dipelajari materinya, harus disenangi materinya, harus dicari serunya, harus dicari manfaatnya. Sehingga ketika bicara, semangatnya muncul, nadanya juga ada, ekspresi wajahnya terlihat, bahasa tubuhnya muncul, dan seperti kita benar-benar sedang semangat menyampaikan sesuatu. Dengan tertarik pada materi, maka kamu akan terlihat menarik oleh lawan bicara kamu. Dengan demikian kita punya kemampuan virtual speaking, virtual communication yang powerful, yang impactful, dan bisa sama efisiennya dengan bertemu secara langsung. Saya Hilo Bramdunar, Communication Coach.